selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membawakan konten yang baru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri atas ya, avatar yang saya pakai itu adalah salah satu hero Arima. Ya, mungkin di global belum keluar karena memang benar saya melakukan login atau membuat konten menggunakan server Break the Chance teman-teman. Jadi server Eropa. Kalau ini versi NA sih, versi Amerika Serikat. Nah, di server ini teman-teman saya mau bikin salah satu konten nantinya terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Saya bakal membahas pasif dan skill di banner baru di game yang Awakening dan satu lagi di Break the Change ya supaya nanti teman-teman ada persiapan untuk gacha-gacha atau mengetahui hero-hero baru apa yang akan rilis di global nantinya ya atau di Awakening ya. Mungkin sebelum saya belibet juga cara ngomongnya, mungkin yang Awakening sekarang akan saya sebut sebagai global dan server yang luar ini akan saya sebut sebagai server Eropa aja ya. Walaupun ini server NA bukan Eropa, tapi saya bakal sebut sebagai server Eropa. Jadi biar saya bagi dua aja. Nah, gini teman-teman, jadi di server Eropa ini karakternya udah banyak ya. Saya juga mau bahas kenapa eh, alasan kenapa bahwa mengskip Arima Iksa adalah pilihan yang tepat gitu teman-teman. Jadi nggak harus karakter overpower teman-teman gacha, nggak harus overpower semuanya diambil, tapi teman-teman bisa fokus dengan apa yang perlu teman-teman fokuskan gitu ya. Misalkan teman-teman mau masuk Augiri, ya Arima Iksa jangan diambil. Mau masuk ke Anteiku, Arima Iksa jangan diambil gitu loh. Jangan semua hero tuh diambil, jangan maruk. Karena nantinya nggak bisa teman-teman bisa dapat semuanya. Kalaupun teman-teman bisa dapat semuanya, bintang 0 itu percuma teman-teman. Karena nantinya bintang itu yang menentukan CP kalian. Jadi kalau bisa ya bintangnya tinggi gitu loh. Jadi fokus aja ke satu tim gitu ya. Augiri ya udah Augiri aja. Kalau Arima rilis nggak ada hero-heroan gitu. Makanya beberapa konten saya sebelumnya tuh beberapa komentar yang menyatakan skip aja, easy skip. Kemudian ada lagi yang ngapain gacha di Arima Iksa gitu kan. Mereka udah tahu, udah paham dan itu benar gitu yang mereka lakuin. Nggak perlu gacha Arima Iksa karena mereka mau join Anteiku misalkan atau join ke Aogiri atau misalkan mereka tuh ngerasa udah habis diamondnya gitu ya. Karena buat gacha itu di banner Karnival itu mahal gitu. Jadi mereka tuh jangan sampai buang-buang ingot atau buang-buang diamond itu sembarangan gitu loh. Daripada nggak dapat sama sekali, mending di skip gitu loh. Itu teman-teman. Nah, video kali ini saya bakal bahas ya untuk di server luar yaitu adalah yang pertama pembahasan hero baru yaitu adalah Juzo Pet Boy teman-teman. Jadi di server Eropa ini yang baru adalah Juzo Pet Boy. Nah, saya bakal liatin karakternya ya. Dia ini tipenya adalah limited, jadi punya tag itu non organisasi ya, bukan CCG gitu ya. Jadi jangan salah ini non organisasi. Tipenya api teman-teman dengan tipe limited ya. Nah, saya bakal bahas dulu untuk Juzo. Jadi nanti setelah ini, setelah pembahasan Juzo, saya bakal bahas juga kalian butuh berapa diamond untuk mendapatkan satu buah hero karnival gitu ya. Jadi kalian bisa ada jaga-jaga nih untuk mendapatkan satu hero karnival tuh kira-kira berapa sih bintang nolnya gitu ya. Apakah sebanyak itu membutuhkannya gitu ya diamondnya ya memang seperti itu gitu loh buat mendapatkan hero karnival. Tapi mungkin saya bakal bahas bisa aja, tapi bakal rilis hari ini juga. Jadi mungkin hari ini bakal ada banyak video ya. Karena besok itu udah Arima udah rilis di server global. Saya harapannya teman-teman tidak salah untuk melakukan gacha gitu ya. Jangan sampai semua banner digacha. Gitu aja sih kalau saran dari saya supaya nanti teman-teman enak juga mainnya gitu ya. Nah, sini saya bakal bahas untuk si Juzo ya.
Jadi untuk di skillnya itu dia mengatakan dia dapat memberikan Ultra Gisdamental selama 2 turn dan dapat memberikan preventive damage sebesar 520% kepada target. Jadi dia serangannya single target teman-teman, damage-nya 520%, ada efek yang namanya preventive dan ultra dismantle. Nah, ultra dismantle nih seperti di buff sepertinya ya, atau buff selama 2 turn. Coba saya bahas ya. Ultra dismantle adalah dapat menerima 15% damage, dapat memberikan damage 15% lebih besar dan mengurangi max HP musuhnya sebesar 5%. Dan ketika melakukan penyerangan dapat memberikan satu stack of saver. Savernya ini bisa di stack 3 kali. Intinya damage dia bakal lebih sakit katanya 15% dan mengurangi max HP musuh. Jadi nanti HP musuh tuh digrogotin yang bentuk maksimumnya ya sebesar 5% gitu. Gunanya adalah supaya musuh tuh kalau nge-heal itu nggak jadi 100% tapi jadi 95% gitu ya kalau full heal. Nah, ini dapat saver ya. Saver ini apa? Saver itu ada di sini nggak? Nah, ini ada. Jadi selain dia tadi memberikan debuff untuk mengurangi max HP dan memberikan 15% damage tambahan, dia ada satu stack saver ya, yaitu saver mengurangi defense musuh sebesar 2%. Jadi maksimum 6% gitu ya. Kalau dikali 3 stack. Nah, untuk preemptive-nya apa? Preemptive ini adalah damage. Coba kita lihat damage apa dia ya. Damage-nya bakal meningkat 25% ketika musuhnya itu darahnya di atas 70%. Intinya kalau semakin banyak darah musuh, maka damage dari si Juzo ini makin sakit gitu ya. Tapi kalau musuhnya darahnya di bawah 70% atau tinggal setengah, setengah itu kan 50% ya. Maka efek preemptive ini tidak akan aktif ya. Jadi damage-nya tuh biasa aja. Tidak lebih sakit dari ketika dia sudah di atas 70%. Nah, ini untuk pasifnya teman-teman ada bintang 1 sampai bintang 4 ya. Di bintang 0 teman-teman bakal dapat yang namanya saver yang mencapai limit. Jadi intinya ketika savernya ini udah mencapai 3 gitu ya. Udah mencapai limit, dia dapat memberikan dismember selama 2 turn. Apa nih dismember? Itu adalah mengurangi defense related musuh sebesar 15% dan ketika dihapus, maka semua stack saver akan dihapus dari penerimanya. Intinya tadi kan maksimum kan 6% ya. Dan ketika sudah 6% itu bakal dihapus teman-teman. Jadi mengurangi related ya, bukan cuma defense doang. Menjadi 15%. Ini sebenarnya adalah mirip kayak Juzo yang aslinya ya. Ketika dia stacknya lebih dari 3, dia bakal jadi attack related. Tapi kalau yang Juzo yang ini berubahnya adalah defense related. Intinya ini untuk mengurangi defense musuh, teman-teman. Nah, karakter yang memiliki debuff Dismember ini dapat menerima damage tambahan sebesar 150% dari attackernya. Jadi nanti bakal ada attack tambahan ketika musuhnya udah kena 3 stack dari saver tadi ya. Oke, bagus ya bintang satunya nih bakal ngecincang-cincang juga sama kayak Juzo yang aslinya. Cuman bedanya adalah sedikit reverse ya dari Juzo yang sebelumnya yang naikin attack, kalau ini nurunin defense gitu. Nah, untuk bintang satunya, ketika musuhnya ada di dismember, ya berarti ketika udah ada 3 stack saver tadi, bakal memberikan, nah ini, bakal ngecincang sama dengan 180%. Kan ketika terjadi cincangan tersebut, yang ada di dismembernya, dapat meningkatkan statnya sebesar 10%. Dapat di stack sampai 2 kali gitu ya. Bullet ini adalah critical range-nya meningkat ketika 2% HP yang dimiliki oleh musuhnya itu hilang gitu ya. Intinya semakin sekarat musuh, maka semakin besar kemungkinan terjadi critical. Dismember sama ya kayak tadi ya. Jadi dia bakal cincang nih kalau udah terjadi dismember. Nanti lebih enak kalau diliatin di showcase-nya ya. Bagus banget untuk yang ini karena dia bisa naikin all stat dia juga gitu ya. Bahkan a list gitu. Jadi bukan cuma Juzo doang yang meningkat, tapi satu rekan tim meningkat 10% selama 2 turn. Kemudian terjadi weak, maka nanti targetnya akan menerima 10% damage taken yang lebih banyak gitu ya, selama 1 turn. Nah, yang unik tuh adalah ini teman-teman. Jadi, ini nih berbeda dengan beberapa kebanyakan hero lainnya. Ini adalah efektif atau aktif ketika dia berada di asisten. Biar saya kasih tahu dulu, apa sih itu asisten dan apa itu backup ya. Nah, ini kan line up ya teman-temannya. Nah, kalau teman-teman mau tahu asisten tuh yang di sini teman-teman.
Jadi asisten itu yang di bawah dan backup ini yang belakang nih, backup. Nah, Juzo itu tipe karakter yang dapat memberikan pasif kepada orang yang dijadikan asisnya. Intinya ketika Juzo dipasang di sini nih, Juzo dipasang sini, maka Utanya ini bakal mendapatkan pasif yang ada di Juzo tadi gitu loh, yang ada di bintang 3. Itu alasan kenapa di Break the Change itu jauh lebih maju ya untuk pasif skillnya nanti bakal terus berkembang. Dan ini mirip banget di game Seven Deadly Sins yang dimana dia ketika jadi asis itu bakal memberikan pasif tambahan kepada orang yang ada di lane utamanya gitu ya. Ini merupakan sebuah hal pengembangan baru dari developernya ya, karena dari Break the Change yang sebelumnya itu tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi intinya ketika dia jadi asis ya, ketika dia ada di bawah si Juzo Pet Boy ini, dia bakal memberikan efek pada hero yang ada di atasnya. Dan kalau dia nggak jadi asis pun, dia bisa aktif tetap tetap buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia jadi asis nih, ada lambangnya kayak gambar tangan, dia bakal memberikan ke gitu contohnya tadi ya. Nah, apa sih efek yang akan ditimbulkan untuk Uta? Uta ini nanti bakal, mendapatkan damage untuk meng-heal dirinya sendiri dari 20% damage yang ditimbulkan. Intinya kalau Uta kita nerima damage 100.000, nanti bakal nge-heal sebanyak 20%, berarti 20.000-nya gitu loh. Jadi intinya nanti langsung instant heal sebesar 20% dari damage yang diterima oleh Uta. Nah, ketika rondenya baru dimulai, dapat mengurangi defense musuh sebesar 10% selama 2 turn. Dapat di-stack sampai 2 kali. Nah, ini kan benar-benar broken ya. Dia jadi pasif yang ada di bawah, asis, tapi bisa mengurangi defense musuh gitu loh. Dan ini nantinya untuk di masa depan, asis-asis itu akan diserahkan kepada orang-orang yang memiliki pasif sedemikian rupa, teman-teman. Nanti semua itu asis bakal berubah lebih bagus menggunakan seperti Juzo ini gitu. Karena apa? Karena dia bisa memberikan pasif tambahan untuk main line up-nya atau line up utamanya gitu. Dan ini benar-benar kepake banget. Sampai mengurangi defense musuh loh. 10% selama 2 turn. Bisa ditumpuk 2 kali lagi. Bisa nge-heal juga. Ini kan sangat powerful ya. Daripada kita menggunakan assist hero lain yang gunanya itu cuma naikin stat, basic stat doang gitu ya, nggak ada efek tertentu. Mending kita masukkan hero-hero seperti ini. Tapi ya sekali lagi ya, syaratnya di bintang 3 gitu. Nah, ini bintang 4-nya. Ketika terjadi burst, maka damage dealt-nya akan meningkat sebesar 10%. Oke, naikin damage aja yang di bintang 4. Dan saya tadi baru lihat beberapa ya, salah satunya dari Juzo yang bisa masuk ke Asis. Nah, kalau teman-teman mau tahu, untuk yang di backup itu contohnya Naki ya. Pasti teman-teman udah tahu lah, gunanya Naki itu buat nambahin darah kan ya, untuk di main line up-nya. Nah, saya mau ngasih tahu, kalau Naki itu bukan assessment, tapi backup. Dia belum dapat Naki ini. Oh ya, by the way, makasih kepada Bang Kim Jong Un ya yang udah minjemin akunnya jadi saya bisa bantu review di YouTube saya supaya teman-teman bisa tahu di masa depan akan ada hero-hero seperti apa. Nah, ini teman-teman, jadi kan ini backup ya. Beda sama tadi Juzopet di mana itu bukan tulisannya backup. Kalau backup itu di slot terakhir itu bisa aktif ngasih pasif ke hero-hero depannya. Tapi kalau di Juzo ini dia adalah assistance gitu ya. Jadi jangan salah lihat. Ada lagi yaitu ada di Tsushikiyama ya. Ini juga sama dia memberikan efek kepada assist. Dia nambahinnya adalah HP related stat sebesar 15% dan juga memberikan shield juga sebesar 30% dari darah yang hilang selama satu ronde. Ini untuk ngasih shield dan HP related. Ini bagus banget, seriusan. Makanya kalau mungkin akun-akun di server BTC yang udah maju gitu, yang udah bagus, itu biasanya backupnya pakai hero-hero seperti ini teman-teman. Karena dia ada pasif tambahan. Nah, oke, kita langsung tunjukin aja untuk di gameplay Juzo Suzui ya. Kita bisa melakukannya di sini, teman-teman. Ditemani oleh Itori. Oke, katanya kita disuruh mengaktifkan disamentalnya kepada targetnya.
Oke, berarti kita disuruh make bintang 3-nya ini dan memberikan extra damage. Oke, kita bakal tes skill dulu untuk bisa mentalnya. Terus, gila, pakai tusukan ya. Nah, ini ada debuff warnanya putih, teman-teman, bukan merah lagi ya. Nah, ketika kena disamental, ini damage-nya bakal lebih sakit katanya ya. Nih, dapat memberikan damage tambahan. Oke. Dan dapat satu saver gitu ya katanya. Nah, saya mau nunjukin juga. Jadi saver ini bisa ditumpuk, teman-teman, kita lihat ya. Kita lihatin ya. Savernya ini bisa ditumpuk. Nah, gitu ya. Jadi savernya ada 2. Saya cepatin aja. Ketika savernya mencapai 3 gitu ya, kita lihat ya. Mencapai 3 gitu ya. Dia bakal berubah katanya menjadi defense related. Nanti satu lagi. Oh, dia bakal memberikan damage tambahan ya tadi ya. Ketika terjadi mencapai 3 ya. Yang blade tadi loh. Semoga belum mati sih. Oh, ini defense relatednya dia bakal berkurang ya. Nah, ini dismember yang tadi saya udah sampaikan. Defense relatednya berkurang 15%. Oke, gitu ya. Ketika sudah ada 3. Oh, damage-nya jadi sangat-sangat sakit. Gila, sangat psikopat ini ya. Ini kalau nggak salah yang apa ya? Kalau nggak salah yang alat kelaminnya sudah dipotong oleh mominya ya. Kalau nggak salah. Mohon maaf, saya ngomong agak frugal juga, tapi ya seperti itulah. Di animenya seperti itu. Oleh Grand apa tuh yang gede, Grand Momi. Di sini kita coba percobaan kedua, apa yang mau ditampilkan sama developernya kita lihat ya. Oke, dia katanya mencapai limit maksimum dari savernya sama yang sudah saya lakukan tadi ya. Jadi saya rasa nggak perlu saya lakuin karena tadi udah saya coba ya. Tuh, orang-orang tuh kalau nyerang dia, jadi damage-nya makin sakit teman-teman karena defense-nya tuh berkurang ya. Oke. Bakal dikasih lagi dismantle sama servernya. Dan servernya tuh bakal bisa ditumpuk dengan sendirinya ya, bukan harus Juzo-nya aja yang nyerang. Tapi teman-temannya ketika nyerang juga dapat server nih, contohnya ya. Ketika Rize nyerang, dia bakal kena server juga nih. Jadi ada 3, nanti ada logo tahanan yang hilang. Jadi kayak pertahanan tapi dirobek gitu. Itu adalah dismember. Oke. Nih, servernya ada 1, kemudian ada dismember, yaitu pertahanan yang logonya kayak pecah gitu ya. Yang penting udah pernah diberi ini dulu, diberi di buff warna putih. Nah, kalau belum diberi di buff kan nggak akan nambah ya servernya itu. Oke, mungkin saya bakal kill dulu. Wah, ini nge-kill mana ya? Udahlah, kita nge-kill ini deh. Oke. Nah, ketika mencapai 3 nih ya, dia bakal ngecincang. Nah, ya ngecincang. Gila. Sedikit ini aja apa namanya teman-teman, spoiler aja katanya mau ada festival baru atau karnival baru di
server Eropa, yaitu adalah ini ya, apa namanya, Yoshimura katanya. Dia entah tim Anteiku atau Aogiri, antara Anteiku atau non organisasi. Kayaknya masih Anteiku ya. Cuma nanti detailnya kita lihat aja, saya bakal bahas lagi. Oke, di sini dia mau menunjukkan bahwa di member stat Juzonya akan memberikan bonus attack ya tadi ya. Sebenarnya udah saya tunjukin sih. Bonus attack yang blade tadi, yang cincang-cincang saya bilang. Oke, saya bakal mencincang Koriui. Nih, lihat ya. Wah, dia mati malah. Semoga belum mati ya. Oh, belum. Dia bakal dicincang. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena tadi sudah 3 kali diserang. Savernya ada 3. Kemudian di mentalnya keluar, dia dapat bonus blade. Gitu ya. Oke, kita bakal coba serang ke yang warna biru ya. Karena nanti ini bisa pusing. Oke, saya tusuk aja. Nah, sekarang kita bakal coba cincang si bagian ini ya. Wah, nggak mati. Oke, bisa ada 1 skill lagi tadi. Nice. Oke, kita bunuh teman-teman. Suaranya mirip kayak yang warna hijau ya. Nggak ada perubahan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk penjelasan pasif Juzo. Nanti saya bakal bahas terkait penting atau tidaknya buat gacha di Arima X saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.